Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya data-data yang kelihatannya acak banget bisa diubah jadi sistem canggih yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan itu dari sebuah fakta mentah sampai jadi wawasan yang luar biasa. Coba deh pikirin ini. Waktu Anda lagi asik belanja online, gimana bisa website itu tahu persis, misalnya sepatu ukuran 42 yang Anda mau itu stoknya sisa 3 pasang, nggak lebih, nggak kurang? Jawabannya? Ya itu dia, basis data. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari awal banget. Bedanya data sama informasi itu apa? Terus kita lihat cara ngaturnya. Abis itu kita bakal bedah dalamannya, kenalan sama manajernya, dan terakhir kita lihat semuanya beraksi di dunia nyata. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama. Semua hal di dunia digital itu mulainya ya dari sini, dari percikan api pertamanya. Ngerti bedanya antara data dan informasi? Kelihatannya sepele, tapi ini fundamental banget. Jadi, data itu apa sih? Gampangnya, anggap aja data itu kayak potongan-potongan puzzle yang masih acak-acakan. Fakta mentah yang belum diapa-apain dan belum punya arti. Kayak angka 80 atau kata Adam. Maksudnya apa? Ya belum tahu. Nih, lihat contohnya. Ada 80, Adam, 2026, laki-laki. Masing-masing itu sepotong data. Tapi kalau digabungin gini aja, apa artinya? Nggak jelas kan? Cuma kumpulan fakta acak yang nggak saling nyambung. Nah, disinilah sulapnya terjadi. Waktu kita ambil data mentah tadi, kita proses, kita kasih konteks, dia berubah jadi informasi. Sesuatu yang akhirnya punya makna dan bisa kita pakai buat ngambil keputusan. Tuh kan, lihat bedanya. Potongan-potongan acak tadi sekarang jadi punya cerita. Adam itu ternyata seorang siswa, 80 itu nilainya, dan dia lulus. Tiba-tiba semuanya jadi jelas dan berguna. Jadi intinya begini, data itu mentah, nggak punya makna. Sementara informasi itu adalah data yang udah diolah, udah siap pakai, dan penuh makna. Transformasi dari data ke informasi inilah yang jadi jantungnya semua sistem yang kita kenal. Oke, jadi kita udah berhasil nih ngubah data jadi informasi. Keren! Tapi terus diapain? Kan nggak mungkin kita biarin berantakan gitu aja. Nah, disinilah kita butuh sebuah sistem, sebuah wadah khusus buat menampung dan mengatur semuanya. Dan inilah dia basis data. Ini bukan sekedar folder biasa di komputer loh ya. Ini adalah kumpulan informasi yang disusunnya itu sistematis banget. Dirancang khusus supaya kita bisa ngambil atau ngolah datanya dengan cepat dan gampang. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin sama cara lama. Dulu, file-file kita itu mencar di mana-mana. Data yang sama bisa ada di beberapa tempat. Bayangin punya 3 versi alamat yang beda buat satu orang, dan nyarinya, wah, pusing. Nah, basis data modern ini ngubah total permainan. Semuanya disatuin, duplikasi dikurangin, dan aksesnya jadi super gampang. Kenapa sih kita repot-repot bikin ginian? Tujuannya jelas banget. Pertama, biar nggak ada data ganda, karena itu bisa bikin kacau. Kedua, biar datanya konsisten alias selalu akurat. Ketiga, biar nyari data apapun jadi gampang banget, tinggal klik. Dan yang paling penting, biar data kita aman. Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal bedah dan lihat sebenarnya isi di dalam basis data itu kayak gimana sih. Yuk kita intip cetak birunya. Di jantung hampir semua basis data modern, kita bakal nemuin struktur yang kayaknya udah familiar banget deh. Sebuah tabel. Mirip banget sama spreadsheet di Excel. Nah, inilah rumah utama, tempat semua informasi kita disimpan. Yuk, kita pecah lagi biar gampang. Wadah besarnya itu kita sebut tabel. Terus, tiap kolom di tabel itu, kayak kolom nama atau nilai, itu namanya field. Nah, kalau satu baris lengkap, yang isinya semua info tentang satu orang kayak si Adam ini, itu namanya record. Simpel kan? Nah, model yang pakai tabel, field, dan record ini punya nama keren, model relasional. Walaupun ada model-model lain, yang satu ini benar-benar jadi raja di dunia teknologi sekarang. Jadi ini istilah yang penting banget buat diingat. Oke, datanya udah ada, strukturnya juga udah ada. Tapi, siapa yang ngurusin semua ini? Siapa yang mastiin semuanya berjalan lancar? Nah, saatnya kita kenalan sama manajernya, otaknya dari semua operasi ini. Kenalin, ini dia DBMS, singkatan dari Database Management System. Ini bukan cuma program biasa, tapi sebuah sistem perangkat lunak yang jadi jembatan antara kita sama data. Anggap aja dia itu kayak pustakawan super cerdas, yang tahu di mana letak setiap buku, siapa yang boleh pinjam, dan gimana cara merawat koleksinya. Jadi kerjaannya apa aja sih? Wah, banyak.
DBMS ini yang ngebangun strukturnya, dia yang ngurusin semua data, masukin, ngubah, ngehapus, dan yang paling penting, dia juga yang jadi satpamnya, yang nentuin siapa boleh masuk dan boleh ngapain aja sama datanya. Anda mungkin pernah dengar nama-nama ini, walaupun nggak sadar itu apa. MySQL, yang jadi otaknya banyak banget website. Ada PostgreSQL, Oracle yang dipakai perusahaan-perusahaan raksasa, bahkan Microsoft Access. Nah, ini semua itu contoh nyata dari software DBMS yang kerja keras di seluruh dunia. Oke, bagian terakhir, saatnya kita satuin semua kepingan puzzle yang udah kita pelajari tadi dan lihat gimana sih kita sebagai manusia berinteraksi langsung sama basis data ini. Pada dasarnya, cuma ada 4 hal utama yang bisa kita lakuin ke data. Di dunia IT, ini sering banget disingkat jadi CRUD. Create, Read, Update, Delete. Kita bisa nambahin data baru, itu input atau create, ngubah data yang udah ada, update, ngehapus data, delete. Atau yang paling sering kita lakuin, nanya dan minta data buat ditampilin. Itu query atau read. Dan ini akhirnya bawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dari sistem nilai di sekolah, mesin kasir di supermarket, stok barang di toko online langganan, sampai setiap transaksi di rekening bank Anda, semuanya, ya beneran semuanya, itu bisa jalan karena ada basis data yang kerja tanpa henti di belakang layar. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Sekarang setelah tahu dasarnya, coba deh pikirin lagi. Bagian mana dari hidup Anda yang mungkin nggak pernah Anda sangka sebelumnya, ternyata diam-diam diatur sama sebuah basis data? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.